Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Nah, kali ini kita sharing ya tentang bantuan operasional sekolah kaitannya dengan aplikasi RKS ya. Nah, ini RKS. Kita coba buka dulu RKS-nya. Nah, ini bagi sekolah yang pertama kali menginstal RKS itu harus melakukan registrasi ya, registrasi dulu. Nah, untuk mendapatkan kode registrasi itu silakan menghubungi Dinas Pendidikan untuk mendapatkan kodenya. Nah, sambil menunggu untuk RKS-nya, saya sedikit sharing aja kaitan tentang BOS-nya ya. BOS untuk tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 ya, ini ada perbedaan dengan yang tahun 2019. Nah, yang pertama itu penyaluran dana langsung ke rekening sekolah. Nah, ya sekarang melalui rekening sekolah untuk Kabupaten Tasik itu sudah pakai giro. Jadi tidak lagi melalui RKUD provinsi. Jadi ditransfer langsung dari kementerian melalui Kementerian Keuangan ke sekolah, ke rekening sekolah. Yang kedua, ini penetapan SK sekolah penerima ya. Jadi langsung ditetapkan oleh Kemdikbud ya, ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, jadi cut off-nya daftar sekolah yang menerima BOS itu langsung di SK-kan oleh Mendikbud. Nah, untuk mengecek ya, itu mengeceknya langsung ke web JDIH ya. Nah, ini webnya. Nah, ini JDIH itu jaring web di mana informasi tentang perundang-undangan, peraturan-peraturan yang resmi ya disampaikan oleh kementerian di web ini. Nah, ini contoh untuk BOS ya. Jadi sekarang BOS itu sudah penyaluran ke gelombang kedua. Nah, ini SK-nya sudah ada. Jadi baru tahap 1 gelombang 2 disalurkan. Jadi silahkan nanti di-download di web ini ya, di jdih.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, untuk cut off BOS itu dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk BOS yang tahun 2020 sekarang itu sudah di cut off per 31 Agustus 2019. Nah, jadi jika ada perbedaan antara siswa sekarang dengan siswa yang menerima BOS, nah itu karena cut off-nya per 31 Agustus. Tahapan penyaluran itu akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali. Yang pertama itu di bulan Januari ya. Ini sudah tahap 1 sudah dicairkan di bulan Januari. Sekarang memasuki gelombang kedua. Nah, tadi SK-nya di web JDIH ini sudah masuk ke gelombang kedua. Nah, silahkan di-download untuk dicek. Nah, jika sekolah yang masih bermasalah itu sudah diinformasikan di web Dapodik ya. Di sini ada daftar sekolah yang tidak dapat di SK-kan ya pada saat penyaluran BOS di reguler tahap 1, gelombang 1, gelombang 2 sama gelombang 3. Nanti sekolahnya dicek. Di sini ada daftarnya ya. Nah, di sini ada daftarnya untuk sekolah yang masih bermasalah, jadi tidak bisa di SK-kan. Nanti selanjutnya bisa dicek, diperbaiki kondisi rekeningnya. Biasanya kode bank itu tidak diisi, lalu nomor rekeningnya sudah tidak aktif atau memang belum diupdate. Nah, untuk mengupdate-nya itu di web BOS Kemdikbud.go.id. Nah, ini di portal BOS-nya langsung. Nah, caranya nanti sekolah bisa masuk ke login sekolah. Ya. Nah, di sini nanti ada login alternatif, mau pakai SSO Dapodik atau pakai login alternatif. Untuk alternatif ini masukkan email operator Dapodiknya, masukkan NPSN dan kode registrasi Dapodik.
ya. Jadi silahkan yang belum terupdate di SK tahap 1, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3, silahkan diupdate di web boskemdikbud.id. Nanti di penyaluran kedua itu di bulan Mei, ya, di bulan Mei masih dengan data yang di cut off tahun 2019. Nah, nanti di penyaluran ketiga itu akan di cut off dulu pada Agustus 2020. Baru selanjutnya nanti akan dilihat apakah siswanya naik atau turun, nanti akan disalurkan pada bulan September 2020. Nah, tahun 2020 itu ada kenaikan ya untuk anggaran BOS persiswanya. Nah, untuk SD itu 900, SMP 1.100.000, SMA 1.500.000, dan SMA SMK tetap seperti tahun sebelumnya. Nah, di perubahan Juknis BOS tahun 2020 ini ada kaitan tentang pembayaran honor guru. Nah, honor guru itu ada kenaikan dari sebelumnya 15% untuk negeri, 30% untuk swasta. Di tahun 2020 ini naik sampai 50%. Nah, 50% itu alokasinya untuk guru yang non ASN. Nah, seperti disampaikan Pak Bapak Menteri bahwa untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS. Itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak, yang berkinerja dengan baik. Dan satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru-guru honorer yang benar-benar mengabdi itu adalah kepala sekolah. Jadi kita berikan kewenangan ini, kita berikan otonomi bagi kepala sekolah untuk menentukan. Jadi yang tadinya cuma 15% daripada dana BOS bisa digunakan, sekarang naik menjadi maksimal 50%. Ini juga memberikan kebebasan menggunakan dalam 50% ini bisa untuk tenaga pendidik, seperti membiayai operator bagi kepala sekolahnya, agar kepala sekolahnya bisa benar-benar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin operasional sekolah. Ya, ini juga penting. Dalam 50% itu bisa digunakan. Kewenangan itu sepenuhnya ada di kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru yang non ASN. Besarannya, nah yang paling utama itu berdasarkan hasil penilaian kinerja dari guru tersebut. Nah, makanya nanti kepala sekolah bersama pengawas pembinanya itu bisa menyusun untuk penilaian kinerja dari guru tersebut. Nah, makanya dari hasil penilaian tersebut bisa menjadi dasar bahwa memang guru itu layak dinaikkan honornya. Nah, untuk syarat-syarat guru yang non ASN yang berhak menerima dari anggaran BOS, yang pertama itu tercatat di Dapodik per 31 Desember 2020. Nah, jadi yang per 31 Desember 2019 ya yang tercatat di Dapodik. Nah, yang tahun 2020 gurunya ya kemungkinan tidak akan ada pembayaran honor bulanan untuk guru tersebut. Yang kedua itu memiliki NUPTK ya. Jadi guru yang belum memiliki NUPTK itu otomatis nanti di RKAS-nya itu tidak akan muncul namanya ya. Nanti ada pilihan untuk guru honor non PNS, itu namanya tidak akan muncul. Nah, di tahun 2020 jika memang sekolah PTK tersebut layak ya diajukan untuk ber-NUPTK, silakan segera diajukan ya. Dengan prasyaratnya yang pertama dia harus sudah S1 ya untuk sekolah negeri ya. Untuk sekolah swasta dan negeri yang pertama dia harus sudah S1. Nah, yang kedua dia memiliki SK pengangkatan dari dinas atau dari bupati untuk sekolah negeri. Lalu dia sudah mengajar minimal 2 tahun terakhir. Nah, nanti diuploadkan ke web Perpal PTK ya namanya. Perpal PTK data Kemdikbud.id.
Nah, ini nanti akan diuploadkan. Yang pertama itu KTP, yang kedua ijazah SD, lalu ijazah SMP-nya, lalu ijazah SMA dan S1 itu diuploadkan. Yang kedua, yang keempat, yang kelima ya, yang diuploadkan itu SK pengangkatan dan penugasan. Nah, terdiri dari SK Kepsek pertama ya, SK kepala sekolah pertama jika dia memang berstatus non PNS ya. Nah, untuk yang PNS itu SK PNS-nya. Ya, lalu SK bupati atau dinas ya. Jadi sudah ada SK bupati dan dinasnya. Lalu yang ketiga SKBM ya, surat keputusan belajar mengajar atau pemegang tugas. Ini kalau bisa 2 tahun terakhir ya diuploadkan. Jadi yang file SK ini dikombine, disatukan dalam satu file PDF untuk diuploadkan di menu SK penugasan dan pengangkatan. Nah, nanti kami dari dinas akan melakukan cek secara online juga. Jika memang berkasnya sudah lengkap, itu nanti akan di-upload untuk dicek ke LPMP. Nanti akan dicek juga oleh Direktorat KTK. Nah, nanti akan diberikan NUPTK oleh PDSP ya. Jadi itu yang belum memiliki NUPTK. Yang ketiga itu tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru ya. Jadi guru tersebut belum menerima tunjangan profesi ya. Jadi tunjangan profesinya belum diterima, itu masih bisa diberikan honor di anggaran BOS 2020 ini. Poin selanjutnya, salah satu penggunaan BOS untuk pembiayaan administrasi kegiatan di sekolah untuk tahun 2020 ya. Ini poinnya. Jadi segala administrasi kegiatan yang ada di sekolah, nah, itu boleh dibiayai oleh anggaran BOS 2020 ya, kaitan dari pasal 9 ayat 2 huruf E ya. Nanti kita cek di salinannya. Salinan itu pasal 9 ayat 2 ya, pasal 9 6. Nah, ini yang pertama, dana BOS reguler ya yang diterima oleh sekolah digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah ya, itu ya yang paling utama. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada 12 poin ya kaitan dengan operasional penyelenggaraan pendidikan, yaitu terdiri dari, ini ada 12 poin yang ada di juknisnya. Nah, lalu yang poin ketiganya, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya digunakan paling banyak ya, paling banyak itu 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Nah, itu kaitan data guru ya yang berhak menerima gaji dari guru dari BOS. Nah, untuk yang tenaga administrasi itu walaupun tidak memiliki NUPTK, itu di RKS-nya, di aplikasinya tetap bisa muncul ya jika sudah terpenuhi untuk gaji gurunya. Lalu masih ada alokasi yang tersisa, itu boleh dialokasikan ke tenaga administrasi untuk tunjangan untuk gajinya. Selanjutnya di tahun 2020 untuk pembelian buku teks atau non teks itu tidak dibatasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Jika memang memerlukan beberapa buku referensi ataupun buku teks dan non teks, sekolah bisa membeli ya. Jadi tidak dibatasi maksimal 20% seperti di tahun 2019. Tahun 2020 juga untuk pembelian alat multimedia yang dibeli itu tidak ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Ya, mungkin dalam arti ini bisa beli bekas ya, second, tapi dengan kondisi yang memang layak pakai juga. Jadi silakan nanti panitia pengadaan barang jasa sekolah ya, kepala sekolah dan tim bosnya itu benar-benar mengkoreksi data spek ya yang akan dibeli di pengadaan BOS 2020. Nah, ini komponennya dari komponen 1 sampai 12.
Nah, komponen untuk yang 10 dan 11 itu untuk SMK ya. Jadi untuk yang poin 1 sampai 9 itu untuk SD, SMP, dan poin 12. Jadi untuk komponen penggunaan BOS tahun 2020 jenjang SD SMP itu hanya 10 poin ya. Dari poin 1 sampai poin 9 ditambah poin 12. Nah, ini mekanismenya penyaluran. Nah, itu beberapa informasi ya kaitan dengan memang BOS ya, perubahan BOS yang benar-benar signifikan di 2020. Nah, lalu kita sekarang masuk ke RKS. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengisi RKS ya sesuai dengan 10 poin yang SD SMP. Nah, yang pertama kita lakukan login masuk. Nah, ini tampilan dari loginnya. Nah, jika sekolah sudah pernah melakukan registrasi, kita tinggal langsung masuk ya, masukkan email dan password yang pernah diregistrasi, lalu masukkan passwordnya ya, kita klik login. Nah, berarti ini sudah masuk ke tampilan login RKS. Nah, jika sekolahnya lupa password ya, nah, nanti masuk lagi ke aplikasi RKS-nya. Nanti di proses masuk itu masukkan email ya. Nah, jika lupa password, nah klik lupa password. Nah, nanti jika mengklik lupa password ini, maka nanti hubungi admin dinasnya untuk memasukkan password yang dikehendaki oleh operator. Nah, jika belum pernah registrasi lalu masih tetap muncul seperti ini, caranya sekolah masuk ke Explorer ya, ke Explorer. Ini tampilan Explorernya. Lalu di kolom clipboard ini itu ketikkan persen app data persen, lalu klik enter. Nah, di sini akan muncul folder Artek. Nah, folder Artek ini silakan nanti di delete ya. Nah, nanti setelah di delete, nah, posisi aplikasi dalam close ya, tertutup. Nanti setelah di delete itu akan muncul tampilan registrasi lagi. Nah, itu jika memang harus registrasi ulang lagi untuk akun username password RKS. Nah, kita coba login. Nah, setelah masuk login, itu yang paling pertama kali itu lakukan klik sinkron. Nah, fungsi sinkron ini jika kita belum melakukan pengesahan dari aplikasi RKS, fungsi sinkron ini itu menarik data dari server ke aplikasi. Jadi ada beberapa data referensi yang akan ditarik oleh sekolah, oleh aplikasinya. Nanti kalau kita klik sinkron ya, kita coba klik sinkron. Nah, ini kalau posisinya merah cakra itu tidak terhubung, jadi pastikan laptop yang ada RKS-nya itu ada internetnya. Nah, ini ada proses sinkronisasi dari konfigurasi, jadi akan menarik data. Nah, ini prosesnya. Nah, proses ini akan memerlukan beberapa menit lah ya, supaya nanti ada beberapa ini untuk referensi kegiatan. Nah, fungsi dari referensi kegiatan ini adalah ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud untuk dimasukkan ke aplikasi RKS.
ini masih mendownload untuk data referensinya. Ini kalau koneksi internetnya bagus itu bisa lancar untuk pengambilan data. Nah, kalaupun ada contoh, ada beberapa guru yang belum masuk ya, mau gurunya sudah memiliki data NUPTK guru honor, tapi pas dalam pemilihan guru honor itu tidak muncul. Nah, ini fungsi sinkron ini juga termasuk menarik data untuk yang belum masuk gurunya. Termasuk beberapa kegiatan ataupun jenis barang ya. Jadi untuk setiap kabupaten kota kemungkinan berbeda-beda ya untuk jenis barang-barang yang dimasukkan oleh admin dinasnya. Karena untuk data referensi barang untuk di kami, contoh di Kabupaten Tasik itu sudah disesuaikan dengan SBD ya, standar belanja daerah. Jadi ada beberapa jenis barang yang sudah di SK Bupatikan. Nah, kami inputkan ke RKAS supaya nanti sekolah bisa memilih gitu ya. Jadi ada berapa jenis ATK, lalu ada berapa jenis belanja modal juga. Nah, ini ya di aplikasinya. Nah, namanya Markas. Nah, di Markas. Nah, ini tugasnya dari Dinas Pendidikan ya, tugasnya dari admin RKS. Nah, di sini ada referensi. Ini referensi kode ya. Ini untuk kode kegiatan. Ini sudah pasti disediakan oleh Kemdikbud. Nah, ini kegiatan ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Nah, untuk kode rekening ya. Nah, ini kegiatannya sekitar 300 lebihan ya. 300 lebihan kegiatan yang sudah dimasukkan di Arkas oleh Kemdikbud. Lalu ada referensi rekening. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Untuk referensi rekening ada rekening belanja pegawai, lalu ada belanja barang dan jasa, lalu yang ketiga belanja modal. Nah, referensi rekening ini bisa ditambahkan oleh admin RKAS dinas ya. Jadi jika ada yang belum masuk ke sini boleh ditambahkan. Lalu ada referensi barang. Nah, referensi barang ini juga bisa dihapus, bisa ditambahkan oleh admin RKS dinasnya. Nah, jika ada perubahan dari beberapa referensi ini, sekolah itu wajib melakukan ini sinkronisasi ya. Jadi jika melakukan sinkronisasi di aplikasi ini itu menarik perubahan referensi ya. Jadi silahkan kalau ada perubahan di referensinya, nanti dinasnya akan mengumumkan untuk melakukan sinkronisasi sekolah. Nah, ini masih berjalan untuk sinkronisasinya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, sambil nunggu jangan lupa di bawah diklik subscribe, di like-nya ya, lalu di komen, dikomentari kalau ada supaya rame lah ya. Nah, mudah-mudahan di video ini bisa membantu ya rekan-rekan bendahara dalam menyusun aplikasi RKS di tahun 2020 ya. Karena di tahun ini ada beberapa perubahan ya kaitan dengan ujian nasional yang ditiadakan ya. Suratnya sudah ada dari Kemendikbud. Nah, itu mungkin bisa ada perubahan nanti di RKS-nya, anggarannya dialihkan ya untuk kegiatan administrasi atau kegiatan sekolah yang lain. Nah, contoh di kami itu kami rencananya akan
membicarakan kaitan tentang bisa digunakan untuk pembelian sanitizer ya, sanitizer untuk penyemprotan ke sekolah-sekolah. Yang mudah-mudahan itu diizinkan. Kita akan bahas besok hari Senin. Nah, mudah-mudahan sekolah bisa diizinkan untuk membeli sanitizer untuk menyemprot beberapa sekolah, supaya lebih bersih ya dari kejadian pandemik COVID-19 ini. Nah, ini masih berjalan sinkronisasinya. Sinkronisasinya sudah selesai. Nah, kita kalau sudah selesai sinkronisasi, masuk ke menu penganggaran ya, masuk ke menu penganggaran. Di sini ada penanggung jawab. Nah, ini diisi lengkap ya, mulai dari data kepala sekolah, bendaharanya, lalu komite sekolah. Nanti setelah lengkap diklik simpan, lalu masuk ke aktivasi kertas kerja. Nah, jika posisi pertama kali seperti ini kosong ya, di sini akan muncul dua menu di atas. Yang pertama itu menu sinkron, diklik. Nah, untuk mensinkronkan jumlah siswa sesuai dengan pencairan di Kemdikbud. Lalu ada update anggaran. Nah, karena sekarang anggarannya naik, kita update. Nah, nanti setelah ini sudah terupdate, kita klik buat kertas kerja. Nah, ini untuk mengaktifkan kertas kerja dari RKS ya. Diklik. Nah, pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Nah, oke. Nah, ini sedang request datanya. Nah, ini muncul ya, untuk kos SD itu 900.000. Nah, di sini ada menu kopi. Jika kopi sebelum tahun anggarannya kita klik, kalau tidak ada kita klik oke. Nah, ini sudah aktif ya. Lalu update anggarannya sudah menghilang. Nah, jika kita tidak melakukan update anggaran, bisa jadi kemungkinan kosnya masih yang kos yang lama ya. Jadi pastikan update dulu anggarannya, baru membuat kertas kerja. Nah, lalu di sini ada dua menu ya, pergeseran dan perubahan. Nah, ini akan difungsikan jika memang ada perubahan ya. Nah, untuk perubahan itu bisa ditentukan oleh dinas ya. Di sini nanti admin dinasnya akan membuka menu pengaturan ya di aplikasi. Kita login dulu. Nah, di sini di menu pengaturan ya, di menu pengaturan itu ada perubahan. Nah, ini jika di on kan itu akan masuk ya. Nah, triwulan 2, triwulan 3. Jadi akan masuk perubahan. Jadi nanti di aplikasinya ini tombol perubahannya akan aktif. Nah, itu ya untuk di menu aktivasi kertas kerja. Nah, lalu ada silva ya. Nah, jika ada memang sisa anggaran di tahun sebelumnya yang belum terrealisasikan, itu dibuatkan silvanya di sini. Lalu ada nanti khusus yang sekolah yang mendapatkan afirmasi atau bos kinerja, itu akan nambah lagi menunya di sini satu. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke kertas kerja. Nah, ini nanti di sini sebelah kanan, jika aktivasi kertas kerjanya sudah aktif, ini sumber dananya akan muncul di sini sebelah kanan. Nah, jika tidak muncul, dicoba di close dulu aplikasinya, lalu masuk lagi ya. Nah, klik bos reguler. Nah, di sini ada menunya, menu tambah, sisip, ubah data sama hapus. Nah, ini fungsinya untuk
menambahkan kegiatan beserta dengan anggarannya. Lalu di bawah ini ada total anggaran ya, dari jumlah siswa per kali 900.000 untuk yang SD. Nanti untuk yang SMP jumlah siswa per kali 1.100.000. Nah, di sini ada triwulan ya. Kemarin ada yang bertanya apakah penempatan atau anggarannya sama dengan tahun yang 2019. Nah, jadi untuk tahun 2020 ya, sesuai dari Juknis fleksibel ya. Jadi per anggaran tahun per triwulannya itu tidak ditentukan berapa persen. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, jadi triwulan 1 anggarannya mau berapa, triwulan 2 mau berapa. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kegiatan. Nah, untuk mengisi contoh ya, di sini penggunaan dana BOS reguler untuk pembiayaan PPDB ya, PPDB. Nah, untuk poin A itu penggunaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru dan biaya layanan peserta didik baru dalam jaringan ya. Jadi jika ada yang PPDB-nya menggunakan jaringan atau online, itu bisa dianggarkan di sini. Contoh kita kaitan dengan penggunaan formulir PPDB ya. Nanti diklik di sini tambah. Nah, lalu cari penerimaan siswa baru. Nah, di sini ada pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru kegiatannya. Kita double klik. Nah, nanti kode rekeningnya itu penggandaan. Nah, di sini ada 2 ya. Jadi belanja cetak. Nah, kalau belanja cetak itu menggunakan jasa cetak konveksi ya. Jadi formulirnya dicetak ke konveksi atau belanja penggandaan dengan fotokopi. Nah, kalau kita formulirnya dari biaya cetak konveksi, nah itu kita klik sini. Nah, di sini kita ketik for biaya cetak ya. Cetak. Nah, di sini ada cetak brosur ya, bisa brosur untuk kegiatan PDB formulir. Nah, atau di sini kalau formulirnya di fotokopi, nah bisa dipilih juga. Nah, di sini fotokopi. Kalau di fotokopi bisa langsung diketik ya uraian kegiatannya, itu formulir PPDB 2020-2021 itu ya. Nah, untuk PPDB itu bulan Juni ya. Nanti berarti Juni itu di triwulan 2. Nah, di sini ada jumlahnya berapa. Untuk alokasinya contoh untuk daya tampung SD ini itu satu kelas itu 28. Ya, mungkin kita cetak formulir untuk PDB-nya bisa 40 atau 50 lah ya. Nah, kita contohkan 30 saja ya. 30 lembar. 30 siswa ya. Nah, untuk formulirnya ada berapa lembar? Kalau 2 lembar atau 4 lembar, berarti di sini 2 lembar contoh formulirnya. Nah, dikali fotokopi per lembarnya Rp400 gitu. Nanti di bawah satuannya jangan lupa lembar diketik. Nanti oke. Nah, posisi anggaran akan masuk di triwulan 2 di sini 24.000 biaya formulir. Lalu untuk PPDB untuk publikasi biasanya sekolah memerlukan spanduk ya. Spanduk itu kan dicetak ya, biaya cetak. Nah, untuk menambahkan itu kita klik di posisi di sini atau di sini, lalu ada sisip. Klik sisip. Nah, jadi kalau di sini kode rekeningnya biaya cetak berarti ya. Biaya belanja cetak. Lalu di sini spanduk. Nah, di sini ada pilihan spanduk.
Nah, nanti untuk triwulan 2 kita butuh untuk spanduk itu pengumuman ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, satu lagi biasanya selamat datang untuk peserta didik baru. Nah, berarti butuh 2 ya, 2 buah. Nah, untuk satu buahnya berarti kalau memang bermeter harganya, nah berapa meter kali berapa meter, atau satu paket lah. Kalau 2 buah contoh 150.000 ya. Nah, berarti 300. Kita klik, ini satuannya buah, klik OK. Nah, di sini sudah ada masuk belanja cetak spanduk. Nah, itu untuk contoh peserta didik ya. Nah, lalu kaitan dengan kegiatan yang kedua, ini biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Ya, di sini contoh untuk yang SN ada yang ya, kalau dulu MOS ya, kalau sekarang kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Lalu ada penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau tes bakat skolastik. Nah, itu bisa dianggarkan juga. Lalu pendataan ulang bagi peserta didik lama dan atau kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Nah, biasanya kalau di PPDB itu kan ada update Dapodik ya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh operator sekolah atau operator Dapodik khusus. Nah, di sini bisa ditambahkan ya, tambah di sini ada Dapodik. Nah, di sini pendataan Dapodik kegiatannya. Nah, ini biasanya kalau operatornya berstatus induk di sekolah tersebut itu masuknya ke honor di sini. Nanti kalau dia berstatus non PNS ya, dipilih guru tenaga kontrak di sini yang non PNS. Nah, nanti namanya akan muncul ya. Nah, di sini ketik namanya tenaga kontrak itu namanya apa, pendataan PP peserta didik baru ya, baru 2020-2021. Nah, ini berapa orang ya, contoh untuk triwulan 2 itu yang mengelolanya 1 orang. Nah, nanti untuk biayanya berapa ya, contoh 300.000. Nah, kita klik orang ya, orang per kegiatan ya, kalau bisa diketik juga orang kegiatan seperti ini, klik OK. Nah, ini akan masuk nanti di sini ya, pendapatan. Nah, ini kalau salah ya, kalau posisi salah seperti ini, klik ubah. Nah, ini pendataan peserta penerimaan peserta didik baru. Nah, ini oke. Nah, jika operatornya itu tidak terdaftar di Dapodik ya, jadi tim BOS itu memerlukan seorang operator untuk membantu ya tim BOS. Di sini posisinya itu di tenaga ahli ya. Nah, nanti diubah di sini di kode rekeningnya itu tenaga ahli, ini jasa tenaga ahli. Nah, di sini jasa tenaga ahli itu untuk membantu tim BOS dalam melakukan pendataan PPDB. Klik OK. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, ini untuk pembiayaan perpustakaan itu sesuaikan, karena di tahun 2020 itu tidak ada batas maksimal untuk buku, jadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, lalu selanjutnya
Ini sudah buku pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler ini jadi ada beberapa informasi ya di juknisnya, itu penyediaan alat atau bahan pendukung pembelajaran. Nah, jadi jika RKS ini ya disusun oleh bersama-sama tim BOS bersama guru-guru di sekolah. Nah, jadi ditanya nanti kepala sekolahnya kira-kira butuh alat atau bahan pendukung apa untuk pembelajaran. Nah, nanti bisa dibelikan di sini di RKS. Contoh di sini kita tambahkan kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini pembiayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Nah, di sininya nanti kita ketik KBM ya, belanja bahan praktek KBM. Nah, kira-kira sekolah perlu apa untuk praktek KBM ya. Contoh di sini kompor ya, ini mah berarti butuh alat peraga. Nah, contoh alat peraga torso lah, coba ya contoh. Nanti belanjanya mau di bulan apa. Nah, ini contoh 1 buah torsonya harganya contoh 120.000. Nah, itu ya. Jadi di sini nanti ada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekskul ya untuk pengayaan TIK ya, belajar bahan praktek KBM. Nah, belajar alat torso atau apa ya. Nah, jika sekolah ya mau membeli alat peraga atau alat pendukung pembelajaran tapi belum tersedia di RKS ini, itu menghubungi dinas ya. Jadi dinasnya nanti akan menambahkan alat yang memang belum ada di RKS-nya. Nah, yang kedua itu biaya untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi informasi komunikasi. Nah, misalnya pengembangan buku elektronik. Nah, jadi sekolah bisa membeli fasilitas pendukung untuk kegiatan pembelajaran secara elektronik. Nah, mungkin di kejadian ini ya di dunia ya kaitan dengan COVID-19, nah, mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran secara daring ya dalam jaringan. Nah, mungkin bisa difasilitasi nanti di RKS-nya anggaran yang ujian nasional kan dihilangkan, itu dilakukan perubahan nanti di RKS-nya untuk dialokasikan ke aplikasi atau ke layanan daya dan jasa untuk biaya daring. Nah, ya, contoh di sini kita tambah ya daya dan jasa ya. Daya dan jasa. Nah, ini pembelajaran. Nah, nanti bisa dilihat lah kriteria pembelajarannya. Nah, di sini ada pemberdayaan multimedia. Nah, nanti daya dan jasa, belanja internet kalau salah, internet. Nah, ini belanja telepon, kawat, fleksibel atau internet. Nah, nanti di sini kalau memang metodenya sekolah itu jadi guru-gurunya dikasih paket internet untuk bisa berkomunikasi secara daring dengan siswa. Nah, di sini ada paket untuk paket internet 1 bulan, nah, atau paket internet ya. Jadi di triwulan 2 itu berapa orang guru yang mengikuti daringnya, contoh ada 3 orang ya, 3 orang 1 paket. Nah, 1 paketnya 100.000 contoh. Nah,
ini dipergunakan nanti untuk pembelajaran daring guru-gurunya, karena memang fasilitas Kemdikbud itu menyarankan guru juga melakukan pembelajaran daring di rumah ya, jadi tidak datang ke sekolah. Jadi kita klik OK. Nah, jadi bisa mengalokasikan untuk paket data kalau memang jaringannya di sekolah kurang bagus ya. Nah, kalau memang karena memang kejadian seperti ini, guru-guru disarankan untuk di rumah ya, tetap di rumah. Nah, walaupun nanti ada proses daring dengan siswa-siswanya. Nah, ini untuk kegiatan di pembiayaan pembelajaran ya. Lalu nanti jika ada kegiatan model KKG, MGMP, nah itu juga bisa difasilitasi oleh anggaran BOS ini ya. Selanjutnya untuk kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler, yang pertama itu mendukung penyelenggaraan ekskul yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba-lomba di sekolah. Jadi lomba kegiatan yang ada di sekolah itu bisa dibiayai ya. Lalu pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri. Nah, ini bisa ya mengikuti ya. Jadi kalau ada siswa yang memang memerlukan kegiatan di luar ya, mengikuti lomba atau kompetisi di luar daerah atau di luar kabupaten atau di luar negeri juga, nah mungkin bisa dibantu atau difasilitasi dengan anggaran BOS. Nah, selanjutnya ini pembiayaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran ya. Jadi pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, nah, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, lalu ujian sekolah. Nah, ini karena memang dari hasil dari surat Kemdikbud bahwa ujian nasional itu ditiadakan, termasuk ujian US itu akan nanti karena siswa tidak dimungkinkan untuk berkumpul di sekolah ya, dengan kejadian ini sekolah nanti akan diganti ya, siswanya akan diganti nanti dengan metode portofolio ya, atau memang ada tugas, nanti itu akan dibahas besok hari Senin oleh Dinas Pendidikan. Lalu untuk ujian nanti nilai ya, selintas saya baca di Kemdikbudnya nanti akan ada penilaian rekapan dari 5 semester, nah, untuk dijadikan nilai akhir gitu ya. Selanjutnya pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin. Nah, ini sudah rutin ya. Jadi belanja habis pakai, lalu pembelian alat kesehatan, lalu pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS ya. Nah, itu untuk beli konsumsinya, untuk beli jamuan ringannya, untuk makannya, tapi tidak termasuk untuk honor ya, enggak. Jadi karena untuk honor itu di BOS ini kan dialokasikan khusus untuk guru yang non ASN dan tenaga administrasi yang non ASN. Karena untuk guru yang PNS, nah itu sudah lingkup dalam beban kerja yang 40 jam. Nah, lalu ada tambahan dari tunjangan sertifikasinya juga. Nah, selanjutnya biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS ya, jadi bisa melaporkan, bisa dikasih biaya transportasi perjalanan dinas ya. Selanjutnya penganaan laporan. Nah, ini penganaan laporan juga, lalu pembiayaan untuk membangun, mengembangkan atau memelihara laman sekolah ya. Jadi juga sekolah yang ada punya website ya, sch.id. Nah, itu biaya tahunan, biaya maintenance-nya itu bisa dibebankan ke BOS. Lalu pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah ya. Di sini ada sekolah sehat, sekolah aman, lalu sekolah ramah anak. Nah, jadi jika sekolah mengikuti kegiatan untuk sekolah sehat,
bisa dialokasikan anggarannya. Nah, contoh di sini kegiatan sekolah sehat ya, sekolah sehat. Nah, di sini pembiayaan pembelajaran ekskul melaksanakan perilaku hidup bersih, nah, sehat. Nah, lalu di sini pembelian alat kebersihan ya, lalu ada atau dekorasi kalau salah ya, kita coba cek dekorasi. Nah, belanja dekorasi, ada pas atau belanja pas bunga ya, atau belanja bunga berupa bibit. Nah, atau di sini tanaman. Nah, di sini belanja bahan bibit tanaman, di sini ada nanti bunga. Nah, benih bunga atau belanja bunga untuk memperindah sekolah, untuk menyehatkan sekolah. Contoh dibeli di triwulan 1, kita beli 10 batang ya, per batang pohonnya itu 35.000 lah ya. 35.000. Nah, klik oke. Nah, ini untuk kegiatan dalam rangka pengembangan sekolah sehat. Selanjutnya pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik. Nah, itu bisa sewa genset. Nah, ya, bisa sewa genset. Lalu pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam. Nah, yang pernyataannya resminya sudah disampaikan oleh pemerintah pusat daerah. Nah, di anggaran bosnya ini bisa digunakan untuk dampak darurat dari bencana gitu ya. Lalu pembiayaan konsumsi. Nah, ini sudah pasti konsumsi, silakan jika sekolah melakukan kegiatan rapat untuk menyelenggarakan kegiatan bisa menyediakan konsumsi ya, jamuan ringan untuk kegiatan rapat tersebut. Contoh akan ada kegiatan ASN. Nah, sekolah itu mempersiapkan untuk kegiatan bisa menyediakan konsumsi. Lalu pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, ini sudah jelas. Nah, beberapa pembiayaan dalam rangka mengikuti ya, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Jadi akomodasi dan transportasinya itu bisa dialokasikan. Nah, contoh di sini kegiatan KKG ya, profesi guru. Di sini ada akomodasi transportasinya. Jadi kegiatan KKG dalam rangka penyusunan nilai atau penyusunan soal. Nah, itu bisa dibuat ya akomodasinya. Jadi ada beberapa guru ya yang biasanya mengikuti kegiatan KKG dalam rangka pengembangan untuk pembelajarannya. Nah, contoh 1 orang ya, nah, itu akomodasinya nanti dan transportasinya bisa melihat dari SBD ya, SBD daerah masing-masing. Nanti saya lampirkan untuk SPD yang Kabupaten Tasik di bawah, bisa di-download. Nanti 300.000 lah gitu ya. Nah, ini orang, nanti orang per perjalanan kita oke. Nah, itu kegiatannya. Lalu pembiayaan layanan daya dan jasa tadi sudah ya, untuk internet, bayar listrik, bayar air. Nah, itu. Lalu perbaikan sarana prasarana. Nah, untuk perbaikan sarana prasarana di Dapodik atau di BOS ya, bukan di Dapodik tapi di BOS, itu maksimal 30% bisa dialokasikan untuk BOS ya, perbaikannya. Ya, untuk perbaikan penutup atap, contoh genteng ada yang rusak 3 lembar,
atau genteng yang rusaknya ada 10 itu bisa. Lalu untuk plafon, kelistrikan, pintu jendela ya, jadi ada yang jendelanya sudah rusak, sudah lapuk, nah, bisa dialokasikan. Lalu untuk pengecatan ya, bisa untuk ada beberapa kelas, nah, dialokasikan untuk dicat lagi. Lalu ada mebler sekolah yang sudah bolong-bolong, sudah rejot-rejot, bisa diperbaiki, ya, direhab lagi. Nah, lalu perbaikan toilet, tempat cuci tangan, ya, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. Itu lebih utama untuk kebersihan lingkungan sekolah. Lalu pemeliharaan atau perbaikan laptop, ya, printer. Nah, jika ada komputer atau laptop di sekolah yang sudah lemot, ya, diperbaiki, diupgrade lagi RAM-nya supaya operator lebih betah untuk bisa mengerjakan dapodik, ya, jika kondisi laptopnya baik. Selanjutnya kaitan dengan penyediaan alat multimedia. Untuk pembelajaran ini ada komputer, ada printer, ada laptop, lalu ada LCD. Lalu alat multimedia pembelajaran lainnya, ya, yang bisa dialokasikan untuk sekolah untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Jadi bisa dialokasikan di sini di BOS, ya. Sini contoh kaitan dengan pembelajaran TIK, ya. Nah, sini komputer. Nah, di sini ada pengadaan peralatan jaringan komputer atau pengadaan perlengkapan komputer, atau di sini ada beli notebook, laptop. Nah, ya, diklik. Di sini ada beli laptop. Nah, di sini ada beberapa merek, mau PC desktop atau laptop PC berapa in, atau notebook, nah, atau laptop berapa in. Nah, di sini laptop, ya, untuk satu dibeli di Kelurahan Belapa. Ini 1 unit laptop, ya, contoh harganya 7.500.000. Nah, ini 1 unit laptop, ya, klik OK. Nah, berikutnya kaitan dengan pembiayaan bursa kerja ini untuk SMK, ya. Lalu untuk uji kompetensi juga sama untuk SMK, ya. Nah, yang terakhir ini pembiayaan untuk pembayaran honor, ya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, sudah tadi jelaskan di awal, ya, kaitan dengan untuk belanja honor. Untuk di RKS-nya itu kita klik tambah. Nah, di sini kita klik honor. Di sini honor guru, ya, pembayaran honor guru. Lalu klik honor lagi. Nah, di sini ada honorarium guru non PNS. Nah, jika penamaan ini tidak ada, ya, di RKS-nya, itu nanti bisa ditambahkan oleh admin dinasnya di aplikasi RKS. Nah, di sini nanti akan muncul, ya. Kalau di sini saya ngasih contoh gurunya tidak ada, ya, posisi gurunya tidak ada di RKS karena gurunya tidak ada yang memiliki NUPTK. Nah, itu untuk pembayaran honor, ya, di aplikasi RKS. Nah, karena ini memang tidak ada guru non PNS, jadi saya tidak bisa. Nanti akan muncul di sini di bawah guru-guru yang memiliki NUPTK akan muncul. Untuk tenaga administrasi, ya, contoh di sini kita pilih honor, ya, honor untuk tenaga administrasi. Nah, ini kita lagi honor. Nanti di sini ada tenaga kontrak. Nah, nanti di sini akan muncul untuk tenaga kontraknya, ya. Nah,
selanjutnya untuk yang kemarin ada yang tanya kaitan dengan guru honor, guru PNS, ya, apakah ada honor di BOS ini? Nah, kami simpulkan bahwa untuk guru yang PNS itu karena termasuk beban kerja 40 jam. Nah, jika memang beban kerja gurunya sampai 42 jam, berarti 2 jamnya itu bisa dibayarkan. Tapi kan saya rasa nggak mungkin lah ya, karena 40 jam itu beban kerja yang sudah ditetapkan untuk guru yang PNS. Nah, bahkan untuk yang PNS itu sudah memiliki tunjangan sertifikasi. Nah, contoh gini, untuk yang non PNS, jika 1 bulannya flat itu 400.000 lah contoh ya, lalu dia ditugaskan untuk menjadi pembina pramuka. Nah, nanti kepala sekolahnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk beban biaya untuk dia menjadi pembina. Nah, contoh 50.000 lah ya 1 bulan, berarti nanti dia gajinya itu 450.000. Nah, jadi kalau ada 2 honor itu bisa jadi beda gajinya, yang satu 400, yang satu 450. Yang 450 karena dia menjadi pembina pramuka. Nah, untuk yang PNS, kalau dia menjadi pembina pramuka, tugas tambahannya ya itu sudah include dalam beban kerjanya dan termasuk ke sertifikasinya dia, tunjangannya. Nah, selanjutnya ini pelaporan ya. Jadi sekolah harus menyusun nanti proses pelaporannya. Jika RKS ini sudah disusun, sudah bagus, di sini di atas ini ada tombol pengesahan. Nah, tombol pengesahan ini difungsikan untuk mengirim hasil RKS sekolah. Jadi nanti prosesnya sekolah silahkan mengisi dulu sampai selesai, sampai anggaran ini 0 semuanya, karena jika belum 0 ini anggarannya tidak bisa disinkronkan ya. Jadi saldo rutinnya harus sampai 0 dulu baru bisa disinkronkan. Nanti setelah disinkronkan di sini akan ada cek status, apakah statusnya diterima RKS-nya atau ditolak. Nah, kalau sudah diterima, posisi RKS ini akan terkunci, jadi tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau posisinya ditolak, nah nanti akan ada keterangan apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus diedit. Nanti ini akan aktif lagi. Ya. Nah, nanti di tombol kanan di sini ada cetak ya. Nah, nanti bisa dicetak. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk hasil pengisiannya di sini ada sekitar 4 ya, 4 hasil cetakan. Nah, ini ya, ini untuk pertriwulannya. Lalu di sini ada lembar kerja. Nah, di sini lembar kerjanya. Nah, ini posisi pendapatan ini masih mengacu ke yang 2019 ya. Ini mungkin nanti oleh admin pusat ini diperbaiki ya. Nah, akan ada revisi updatean untuk menyesuaikan ke pendapatan yang sudah disusun oleh sekolah. Nah, itu mungkin yang bisa Loga Ikurja sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena selebihnya itu dari Allah, kekurangannya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan RKS ini bisa selesai tepat waktu. Nah, karena untuk direkapitulasi oleh Dinas Keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Sekali lagi kita berharap musibah yang ada di Indonesia bisa berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.